Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, terima kasih buat kesempatannya Bapak Ibu. Saya bersyukur boleh sekali lagi bersama dengan Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Apakah saya boleh dijadikan co-host mungkin supaya bisa share screen sebelumnya, Pak? Silakan, Bu. Coba, Bu. Oke, ya. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Apakah screen-nya bisa kelihatan? Ya, oke, baik. Makasih Bapak Ibu. Nah, hari ini adalah bagian kedua dari 3 bagian pembelajaran kita yang seperti tadi Pak Hendrawan sudah menyampaikan. Saya mau mengajak kita membaca terlebih dahulu Bapak Ibu Yesaya pasal 40 ayat 7 dan 8. Yesaya 40 ayat 7 dan 8. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya akan bacakan ya buat kita semua ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Kan nggak ada suaranya, kan? Saya nggak ada suara? Suaranya kecil. Oh iya? Halo, bisa dengar Bapak Ibu? Bisa, Bu. Cukup, kata saya cukup besar. Bisa deh. Oh, mungkin sinyalnya beda-beda ya. Coba saya matikan video dulu ya sebentar ya, biar suaranya jelas ya. Host bisa di mute itu yang lain ya supaya lebih ini. Ya, baik. Apakah udah cukup jelas suaranya? Sudah. Ya, kita coba Kalau kita baca ya. sudah. Kita baca Yesaya pasal 40 ayat 7 dan 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, ini satu bagian Alkitab yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang lagi ada di pembuangan di Babel ketika mereka ditindas. Tapi Tuhan bilang bahwa manusia itu fana, bangsa-bangsa itu fana, tetapi firman Allah itu kekal ya, tetap untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara soal Alkitab, sebenarnya apa sih istimewanya Alkitab itu? Ya, memang dari 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, Alkitab itu buku yang unik, buku yang berbeda, ditulis lewat proses yang begitu panjang, penulisnya banyak, tetapi pesannya sama tentang Tuhan. Dan sekarang kita baca ayat ini yang mengatakan bahwa Alkitab itu kekal, firman Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya, data-data itu. Kita tahu bahwa Alkitab itu keren gitu ya. Alkitab itu buku yang istimewa. Alkitab itu buku yang unik, bukan buku biasa. Kita tahu. Dan bahkan juga saya percaya kita orang Kristen itu pasti tahu dan sudah dengar bahkan dari kecil dari sekolah minggu gitu ya. Harus baca Alkitab. Alkitab itu penting. Kalau mau bertumbuh, kalau mau jadi benar, hidup kita harus baca Alkitab. Kita tahu semua itu. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa ya kita kok susah baca Alkitab? Banyak saya temukan ya,
termasuk pengalaman saya sendiri. Tahun baru bikin komitmen, resolusi katanya gitu ya. Januari mau baca Alkitab sampai Desember selesai. 1 hari 3 pasal, pakai kalender gitu ya. Januari lancar, Februari lancar. Udah mau masuk Maret nih, masuk kitab Imamat, udah mandek udah. Peraturan tentang korban, tentang membuat bait Allah, tentang ini, kamu gak boleh ini, gak boleh ini. Mandek udah. Udah sampai akhir tahun gak diterusin. Nanti Januari komitmen lagi. Begitu terus gitu ya. Tapi Alkitabnya gak habis-habis. Susah kita untuk baca Alkitab. Dan bukan hanya susah membaca, pertanyaan yang lebih menarik lagi adalah gini. Kenapa ya kita susah suka Alkitab? Nah, saya nggak tahu kalau dengan Bapak Ibu, tetapi saya sendiri mengalami ya di dalam hidup, di dalam pelayanan. Saya tuh ada masa yang kalau boleh jujur, hati saya sebenarnya nggak terlalu senang baca Alkitab, nggak terlalu suka. Tapi yang ada apa? Harus suka. Berusaha suka. Jadi paksa diri gitu. Pokoknya harus baca. Karena apa? Ya karena harus. Karena Kristen. Karena gereja suruh. Karena program jemaat baca Alkitab. Tapi kalau dari selera sendiri, ya kadang-kadang kita merasa mungkin lebih suka baca majalah. Lebih suka baca koran. Lebih suka baca novel, lebih suka nonton film. Nggak suka baca Alkitab. Banyak orang yang bilang, saya mah nggak suka baca buku. Saya mah sukanya denger aja khotbah atau nonton gitu. Baca buku mah saya nggak suka, pusing. Apalagi baca Alkitab. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, kenapa sih kita kok susah ya baca Alkitab, mendisiplin diri, dan juga susah senang, susah suka dengan Alkitab? Kenapa kira-kira? Silakan kalau ada yang mau sharing. Kenapa susah baca Alkitab? Dan susah suka juga. Banyak yang kurang dimengerti. Ya, banyak yang kurang dimengerti. Makasih, Bu. Ada yang lain alasannya kenapa? Tulisan semua, nggak ada gambarnya, nggak rame. Nggak rame ya, nggak ada gambarnya ya. Kecil-kecil lagi ya. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu, alasannya? Nah, Bapak Ibu memang alasan-alasan yang paling umum diberikan orang adalah yang tadi Bu Eli dan Pak Kiman sampaikan ya. Gak ngerti, karena gak ngerti. Jadi udah males gitu. Mau baca juga gak ngerti gitu. Ada juga yang merasa, wah ini tulisan semua. Udah gitu tulisannya susah lagi. Namanya aneh-aneh. Terus kayak banyak yang kita gak ngerti gitu. Satuan aja misalnya satuan berat gitu ya. Orang mah ngomong aja kilogram, liter. Ini enggak, Eva ya. Apa itu? Mana kita tahu begitu ya. Gak kebayang. Panjang. Orang mah ngomong kayak meter, senti. Ini hasta. Aduh, gimana itu? Kita gak mengerti gitu ya. Nah, kalau untuk masalah menggali Alkitab, kita akan bicarakan 2 minggu lagi. Jadi saya harap Bapak Ibu juga bisa join 2 minggu lagi. Nah, tetapi memang itu istilah yang alasan-alasan yang umum, karena saya nggak ngerti, karena ini tulisan semua begitu ya, karena jauh dari hidup kita. Ada juga yang alasannya mengapa sulit membaca Alkitab, ya sesederhana males aja gitu ya, males. Nah, kalau males itu dosa ya Bapak Ibu ya. Kalau dosa itu kuncinya pertobatan, bukan kelas pengajaran. Kalau nggak bertobat, memang hatinya nggak mau bertobat, mau ikut kelas berpuluh-puluh, ratus-ratus kali juga nggak ada perubahan. Ya memang kalau orang udah males itu kuncinya didoakan supaya Roh Kudus menjamah dan terjadi pertobatan, gitu ya. Nah, tapi saya kira Bapak Ibu, salah satu alasan kita nggak suka Alkitab
atau susah baca Alkitab adalah karena kadang-kadang kita juga punya konsep yang keliru tentang Alkitab. Kita punya cara pandang yang keliru. Nah, Bapak Ibu, cara kita memandang sesuatu, itu percaya nggak percaya, itu akan mempengaruhi sikap kita terhadap sesuatu itu. Nah, Bapak Ibu, gambar yang saya berikan, ini adalah gambar kacamata 3D ya. Kalau dulu tuh, zaman dulu ada, waktu masih booming teknologi 3 dimensi itu film gitu ya. Kita suruh nonton pakai kacamata ini. Jadi kayak kalau nonton misalnya orang lempar bola gitu ya, bolanya kayak bisa keluar gitu dari layar. Jadi 3 dimensi. Sekarang mah udah ketinggalan, sekarang orang udah 4 dimensi dan nggak tahu lagi berapa gitu ya. Nah, tetapi poinnya adalah begini. Ini kan sebuah lensa ya. Kacamata itu yang saya berikan gambarnya, itu kan lensanya ada 2 warna ya Bapak Ibu, merah sama biru. Nah, lensa itu kalau dipakai di mata, kita lihat barang apapun, warnanya jadi apa? Warnanya jadi itu, jadi merah dan biru. Ya, Bapak Ibu pakai kacamata hitam, Bapak Ibu jalan keluar, ya kecuali kacamata hitam tuh yang khusus buat radiasi, ada juga sih, tetapi kalau di kita jadi kacamata tetap bisa lihat biasa. Tapi kalau pakai kacamata hitam yang zaman dulu begitu ya, kacamata hitam, lihat segala sesuatu kan jadi warnanya jadi hitam, jadi nggak berwarna begitu ya. Nah, itulah lensa. Dipakai di mata, semuanya jadi berubah, ngikutin lensa itu. Bukan warnanya yang aslinya berubah, enggak. Ya pohon mah tetap hijau, tetap di pohonnya sendiri tetap hijau, langit tetap biru, ya batu tetap abu-abu, tetap hitam. Tapi karena kita pakai warna itu, jadi semua kelihatannya itu. Nah gitu, Bapak Ibu penggambarannya, cara kita memandang sesuatu, lensa apa yang kita pakai, itu akan mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi sikap kita. Contoh, kalau saya udah punya pandangan ke satu orang, ya satu orang, si A, saya udah punya pandangan nih, si A mah orangnya pelit, misalnya ya, saya pikir si A tuh pelit. Jadi lensa yang saya pakai untuk menilai si A adalah lensa pelit. Nanti kalau ada gereja misalnya ya, mau pembangunan, atau mau bikin acara apa, persembahan misi ke Mamuju misalnya yang baru kena bencana. Saya bisa tuh begini, udah nggak usah minta sama si A. Kenapa? Dia mah pelit. Padahal belum tentu selalu dia tidak memberi. Bisa jadi kali itu dia pengen memberi, dia tergerak. Tapi kita duluan udah nggak mau tuh. Udah nggak usah, karena apa? Karena kita punya lensa, dia tuh pelit. Jadi selalu akan bersikap pelit gitu. Nah, kalau kita ada orang misalnya nih ya, satu tetangga Bapak Ibu, yang kita pikir, tetangga ini orangnya berisik, gandeng gitu ya. Nah, maka kita akan dengan sengaja itu menjaga jarak dari dia gitu. Ya, misalnya kita mau keluar rumah, denger dia buka pintu juga, kita masuk lagi, nggak mau keluar. Kenapa? Nanti mending gandeng lah, nanti diajak ngomong lama, nggak selesai-selesai begitu. Nah, itu adalah lensa ya. Kita udah punya pandangan nih. Dia mau berisik. Akhirnya menentukan sikap kita. Kita jadi menghindar. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan Alkitab? Hubungannya seperti ini. Kadang-kadang kita memandang Alkitab secara salah. Jadinya kita juga nggak suka sama Alkitab. Lensa yang kita pakai untuk melihat Alkitab, itu lensa yang salah. Jadi kita bawaannya udah nggak suka dulu, udah menghindar dulu, udah menjauh dulu dari Alkitab. Nah, makanya hari ini, sesi ini saya berikan judul, Memandang Alkitab secara baru. Nah, saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja di antara kita. Jadi di dalam kita mendengarkan materi ini dan berdiskusi, Tuhan bukakan, ternyata lensa aku yang salah ini selama ini. Dan Tuhan gantikan dengan yang baru.
Ya, saya berdoa itu terjadi pada saya dan pada Bapak Ibu semua. Nah, apa sih lensa yang salah itu? Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana sebenarnya selama ini kita memandang kitab suci? Ya pasti kalau saya tanya ke Bapak Ibu gitu ya, bagaimana Bapak Ibu memandang kitab suci? Pasti Bapak Ibu akan dengan mudahnya menjawab. Dan bahkan ini anak remaja saya juga SMP akan langsung, oh ya kitab suci itu ya firman Tuhan. Alkitab itu ya berkuasa. Alkitab itu pokoknya membuat kita hidupnya jadi benar. Mendidik kita, mengajar kita. Alkitab itu perkataan Allah. Oke, itu semua kita tahu. Nah, tetapi lebih dalam lagi ke hati kita. Gambaran apa sih yang ada di pikiran kita tentang Alkitab? Image apa yang kita punya tentang Alkitab? Kita tuh sebenarnya punya setiap kita image seperti itu ya. Misalnya image kepada orang lain, yaitu tadi dia pelit, dia sombong, dia baik hati, dia sabar. Image itu ya. Nah sekarang, di dalam pikiran kita, hati kita, gambaran apa sebenarnya yang terbentuk tentang Alkitab? Nah, ada beberapa gambaran yang umum yang orang punya. Misalnya ini, Alkitab itu adalah buku kuno. Jadi Pak Hendrawan udah singgung. Buku zaman dulu, buku cerita orang zaman dulu. Musa zaman dulu, Daud zaman dulu, Yesus zaman dulu. Pokoknya ini buku kuno zaman dulu, sejarah. Maka, karena dia zaman dulu, dia nggak ada hubungannya dengan hidup saya sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Pandangan tentang Alkitab apa? Alkitab buku zaman dulu, buku kuno. Sikap kita terhadap Alkitab jadinya gimana? Jadinya merasa kayak nggak peduli, nggak ada hubungan kok dengan aku. Alkitab mana ada ngomongin tato tuh. Anak-anak sekarang kan pada nanya ya, boleh tato nggak? Boleh tindik nggak? Nggak ada di Alkitab tindik. Boleh rokok nggak? Nggak ada di Alkitab rokok. Zaman sekarang nih orang lagi ngetren nih, boleh forex nggak katanya? Bitcoin. Nggak ada di Alkitab itu. Saham gitu, nggak ada di Alkitab. Jadi udah Alkitab tuh udah nggak kepake. Nah, alangkah sedihnya ya, saya juga mendapati hamba-hamba Tuhan. Ini sharing ya Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu kami ngumpul begitu ya. Rekan-rekan hamba Tuhan pemuda sinode gitu kumpul. Dan kami mau bikin acara camp kaum muda sinode. Kita di hamba-hamba Tuhan tuh ngomongin temanya, mau bahas apa dan sebagainya. Nah yang cukup membuat saya sedih itu ada satu rekan yang bilang begini. Ya soalnya anak remaja sekarang itu nggak cukup kalau cuma dikasih firman doang. Wah saya bilang waduh nih cilaka nih. Kalau Alkitab nggak cukup jadi harus dikasih apa? Apakah suara saya bisa kedengeran? Masih. Tadi sempat putus. Ya, di saya ada tulisannya tidak stabil koneksi. Nah, jadi ada ketakutan itu gitu di dalam diri kita. Orang zaman sekarang mah nggak cukup kalau cuma bahas Alkitab. Khotbah ya, bahas Alkitab, nggak cukup. Nggak guna, nggak kepake. Kenapa kita bisa mikir begitu? Karena pandangan kita, image kita, dia nggak mempan buat zaman sekarang. Nah, apakah kita punya pikiran seperti ini? Jelas, kalau kita pandang Alkitab buku kuno, ya kita tidak akan menjadikannya pegangan, pedoman buat hidup kita saat ini. Nah, bukan cuma itu, ada orang-orang yang juga berpandangan Alkitab itu apa? Alkitab itu kan bahasa Inggrisnya Bible ya, B-I-B-L-E gitu ya. Ada orang membuat singkatan Bible itu ini. Basic information
before leaving earth. Jadi informasi-informasi dasar yang harus kita tahu sebelum kita tinggalin bumi ini, sebelum kita mati. Gimana kesan Bapak Ibu terhadap pengertian ini atau singkatan ini? Kesannya bagus ya. Alkitab itu berisi semua informasi yang kita perlu sebelum kita mati. Jadi harus kita baca supaya kita tahu yang penting-penting gitu. Nah, tetapi ada masalah kalau penjelasannya seperti ini. Ada masalah loh kalau kita memahami Alkitab itu hanya buku informasi. Ada masalah. Di gereja kami itu kami punya kelompok kecil per wilayah ya. Jadi kita sebutnya kakak. Kakak itu kelompok kecil wilayah-wilayah. Jadi kakak Sukamulya, kakak Antapani, kakak Padalarang, kakak Sarijadi, wilayah-wilayah gitu. Nah, di setiap kakak biasanya mereka punya program baca Alkitab. Kesepakatannya tergantung kelompok masing-masing gitu. Ada yang satu hari satu pasal, ada yang satu hari 2, beda-beda. Nah, nanti absen di grup gitu. Absen, udah baca atau belum. Nah, ada satu wilayah, ya. Mereka udah selesai Kejadian sampai Wahyu. Lalu baru akhir tahun kemarin mereka mau ngulang lagi Kejadian. Jadi sekarang mereka baru diulangan begitu. Nah, tetapi waktu mengulang lagi itu, ada satu peserta yang bilang begini, saya nggak mau ikut dah ulang lagi. Jadi satu kali putaran itu ya, kalau Kejadian sampai Wahyu, satu hari satu pasal, itu habis dalam 3 tahun Bapak Ibu. Nah, lalu satu orang ibu ini bilang, saya nggak mau ikut muter baca lagi, nggak mau. Kenapa? Kan udah pernah baca semua. Jadi saya udah tahu isinya. Terus dia bilang, tambahan lagi dia bilang. Jadi ternyata ibu ini jemaat saya, dia bilang, saya tuh punya buku catatan gitu, kayak agenda, kayak diary gitu ya. Setiap saya baca, ada apa tuh saya catat. Jadi dia catat tuh, misalnya ya, Alkitab, dia catat Henok umur berapa, Nuh umur berapa, ini umur berapa, ini umur berapa, dia bilang. Jadi saya kalau butuh cari data apa, tinggal buka note-nya ini. Kan saya udah catat gitu. Dan di catatan itu dia ringkas juga Alkitab. Jadi Kejadian 1, oh intinya ngomongin apa. Kejadian 2, oh intinya ngomongin apa. Sampai Wahyu. Nah dia bilang, nah kan saya kan udah tahu ringkasannya. Isinya semua udah tahu, jadi mau ngapain baca lagi. Nah, karena dia menganggap Alkitab ini isinya semua apa? Informasi. Ya kalau informasi udah didapat, ya mau apa lagi? Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, permisi tanya Bapak Ibu ya. Pernahkah Bapak Ibu lihat buku apa di dalam dunia ini yang isinya semua informasi? Kira-kira buku apa yang semua isinya informasi? Yellow Page. Ya, Bapak Ibu betul. Yellow Pages ya. Itu zaman saya dulu masih kecil SD itu ada di rumah. Sekarang udah gak ada ya. Dulu tuh ada. Jadi di situ ada nomor telepon orang semua gitu ya. Kita iseng cari nomor telepon temen, pakai nama bapaknya. Kan kalau anak kecil dulu ngeledek gitu ya, nama bapak gitu ya. Jadi cari, lihat, terus ngeledek gitu ya. Nomor telepon restoran, nomor telepon rumah, ada. Bagus gak buku itu? Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang merenungkan Yellow siang dan malam? Ada nggak? Dan membacanya sepenuh hati? Nggak ada. Kalau buku itu isinya hanya informasi, dia nggak akan bisa direnungkan. Apa yang mau direnungkan? Apa yang mau dinikmati? Apalagi kayak Daud itu ngomong ya,
Betapa ku cintai Tauratmu, nggak mungkin. Betapa ku cintai informasi, Yellow Pages, nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita memandang Alkitab cuman informasi, memang dia nggak bisa dinikmati, nggak bisa dibaca, nggak bisa dipelajari. Pantas saja mungkin selama ini kita nggak suka. Nah, ada juga yang menyingkat Bible itu bukan hanya information, tetapi juga basic instruction before leaving earth. Jadi isinya adalah instruction, perintah. Ya, instruksi. Bapak Ibu tahu kan instruksi ya, perintah gitu ya. Nah, buku apa di dunia ini yang isinya semua instruksi? Ya, misalnya contoh sederhananya ibu-ibu ya, buku resep, buku masak. Itu kan isinya semua instruksi ya. Kupas bawang 2 siung, haluskan, lalu minyak, panaskan, dan sebagainya. Itu kan instruksi ya. Lalu kita kalau menemukan instruksi paling gampang di mana? Di dalam buku manual, kalau baru beli barang. Baru beli TV, baru beli kulkas, baru beli kipas angin. Nah, pasti ada yang begini-begini. Itu kan instruksi harus diapain, begitu ya. Nah, permisi tanya, orang macam apa? Ada nggak orang yang membaca instruksi itu satu hari satu halaman gitu? Baca buku resep tuh satu hari satu halaman, terus di stabilo, direnungkan, dihafalkan. Nggak ada ya. Itu kayaknya kurang sehat pikiran mungkin ya kalau setiap gitu ya. Ya kita kan baca buku resep ya kalau mau masak begitu ya, atau kalau mikir oh besok mau masak apa. Tapi nggak ada yang pagi-pagi oh saya bangun supaya hidup saya segar, saya baca buku resep gitu ya. Betapa manisnya buku resep, lebih manis daripada madu, nggak ada. Dan petunjuk manual seperti ini kalau kita beli barang, kapan kita baca Bapak Ibu? Syukur-syukur kalau dibaca pas mau masang lemari gitu ya. Syukur-syukur kalau dibaca bukunya. Tapi seringkali baru dibuka kalau barangnya rusak. Itu pun syukur-syukur kalau masih dibuka. Orang Indonesia TV-nya rusak nggak baca buku panduan, diketok TV-nya. Nah, kalau kita melihat Alkitab itu instruksi, maka kita sangat mudah untuk memperlakukannya seperti ini. Udah cepat kasih tahu aja saya apa yang harus saya lakukan. Saya mau kaya, kasih ayatnya sini, saya lakukan. Saya mau lulus ujian, ya udah kasih sini ayatnya, saya mau lakukan. Mana ayatnya sih? Atau cepat-cepat mengakhiri kita dari masalah, dari kerusakan. Waktu hidup rusak, baru buka Alkitab dan cari jalan keluar. Karena kita pandang Alkitab itu cuma instruksi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memandang Alkitab itu buku kuno, informasi, instruksi, jelas itu nggak bakalan enak buat kita. Nggak bakalan. Menariknya, semua ini yang kadang-kadang di dalam pikiran kita, itu Alkitab sendiri nggak pernah bilang bahwa dirinya itu seperti itu. Nah, apa sebenarnya gambaran Alkitab tentang dirinya? Sebenarnya di dalam Alkitab sendiri, Alkitab itu ngomong loh, kitab suci, Taurat, firman Tuhan, itu dengan gambaran-gambaran yang sangat indah. Dan ini yang kita... Ya, halo Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Dan ini yang harus kita belajar. Kita perlu belajar bangun gambaran baru di pikiran kita. Ya, jadi pasang lensa yang baru. Kita perlu buang gambaran yang salah dan install nih gambaran yang benar, yang dari Alkitab sendiri. Apa sebenarnya gambaran Alkitab tentang dirinya? Nah, Bapak Ibu, Alkitab sendiri bilang bahwa banyak sekali bagian di dalam Alkitab ya yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah makanan rohani. Ya, Alkitab itu makanan buat jiwa kita. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Alkitab itu makanan yang bikin kita sehat, yang bikin kita hidup, yang bikin kita kuat, yang bikin kita bertumbuh sebagai manusia rohani.
Nah, kalau kita memandang Alkitab sebagai makanan, ini gambaran yang sangat beda bukan dengan Alkitab tuh buku kuno atau informasi. Makanan itu membuat kita merasa butuh. Oh ya, saya butuh dan makanan itu bagian sehari-hari. Makanan itu dekat dengan kita. Maka kita akan berpikir begini, hari ini saya udah baca Alkitab belum? Gitu ya. Kita bisa pikir gini, hari ini saya udah makan belum ya? Nah, bukan hanya makanan, tetapi juga Alkitab misalnya digambarkan juga sebagai emas, Bapak Ibu. Lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua. Emas itu ya, siapa yang gak suka kalau punya? Kita kalau punya uang sedikit, kita beli emas. Yang lempar kita simpan di rumah punya Alkitab. Internetnya agak lemah nih. Kalau memandang Alkitab itu sebagai emas, maka kita akan jauh lebih mencintainya daripada cuman memandangnya sebagai buku kuno. Dan pemazmur juga mengatakan bukan hanya emas, tetapi Alkitab itu juga seperti madu, lebih manis daripada madu. Sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Nah, mungkin image ini perlu diganti, perlu dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kita perlu melihat Alkitab seperti katanya sendiri. Ini kata Mazmur nih. Ya, supaya kita nanti bisa bersikap dengan tepat. Lalu juga Alkitab itu di dalam Perjanjian Baru dikatakan seperti pedang. Gunanya pedang itu apa sih sebenarnya? Pedang itu digunakan waktu apa? Waktu perang. Bapak Ibu, bukankah hidup kita ini peperangan rohani? Tiap hari kita berperang melawan iblis, bukan? Melawan diri kita sendiri, melawan kedagingan, melawan dosa, melawan kekhawatiran, hawa nafsu. Alkitab itu pedang, firman Tuhan itu pedang. Bagaimana mungkin hidup gak punya pedang? Jadi kita di sini melihat kekuatan dari Alkitab itu. Dan kita akan harus selalu membacanya, supaya apa? Supaya punya pedang, bisa lawan. Ketika khawatir ya, misalnya. Nah, dilawan dengan firman, janganlah kamu khawatir, tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Waktu kita marah sekali sama orang, kita lawan dengan pedang firman Tuhan. Waktu kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Biarlah marahmu itu padam sebelum matahari terbenam. Nah, kalau kita nggak punya itu, wah udah mati dah di dalam hidup ini. Diserang, nggak punya pedang untuk melawan. Dan firman Allah itu, Ibrani katakan hidup kuat tajam. Firman Tuhan itu bisa menusuk sampai ke dalam hati kita. Merobek-robek hati yang keras, hati yang berdosa, hati yang kotor. Ya, dan mempertobatkan kita. Lalu Alkitab juga bilang bahwa dirinya, firman Tuhan itu dikatakan seperti apa? Pelita. Ya, Pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita yang menuntun kita di dalam kegelapan. Waktu lagi buntu, waktu lagi bingung, tidak tahu buat pilihan. Di sanalah firman Tuhan itu jadi penuntun. Dan di dalam surat Yakobus misalnya, dikatakan juga firman Tuhan itu adalah seperti cermin, Bapak Ibu. Ya, yang menunjukkan kepada kita siapa kita sebenarnya. Ya, firman Tuhan tuh kalau kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dipampangin plek gitu. Nah, ini nih kamu ngaca begitu. Di sana kita akan melihat, oh, betapa jauhnya hati kita dari Allah. Betapa kotornya hati kita, betapa kerasnya hati kita, betapa sombongnya kita selama ini. Nah, ini yang Alkitab katakan tentang dirinya, image-image ini. Dan saya kira ini yang kita perlu simpan baik-baik. Kita perlu ganti pikiran kita. Jadi Alkitab bukan buku kuno, bukan instruksi, tetapi makanan, pelita, pedang,
cermin, ya. Satu lagi yang menarik. Daud itu di dalam Mazmur itu mengatakan begini, betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Nah, kita di gereja itu sering dengar, tadi juga Pak Hendrawan sempat sebut, Alkitab itu surat cintanya Tuhan. Bapak Ibu pernah dapat surat cinta? Zaman saya udah nggak ada surat-surat cinta, semuanya pakai WA dan Instagram. Ya. Nah, tapi di gereja Hosana ada seorang pendeta senior, pendeta saya survei, dia juga satu sekolah sama saya di STT Saat, tapi dia senior sekali begitu ya. Sekarang usia udah 60 lebih, saya panggil Mami begitu. Nah, satu kali dia cerita, waktu zaman dulu di sekolah seminari kami di Saat itu ya, tingkat berapa gitu, tingkat-tingkat awal itu nggak boleh pacaran. Bukan nggak boleh pacaran. Kalau pacaran di Saat, nggak boleh dua-duaan gitu. Nggak boleh sering-sering ketemu, nggak boleh dua-duaan. Jadi asramanya kan pisah ya, laki sama perempuan. Kalau pakai bahasa Mandarin tuh tisyong sama ceme gitu, dipisah gitu ya. Nah, jadi nggak bisa tuh jalan berdua, nonton berdua, makan berdua, nggak bisa. Kalau kelihatan berdua-berdua gitu, bisa ditegur sama orang-orang. Jadi cara pacarannya gimana? Tulis surat atau tulis buku. Jadi kasih buku nanti tuker gitu ya, surat begitu. Nah, satu kali temen kamarnya Mami saya ini dapat surat begitu. Lalu dia baca gitu. Dia senang sekali dapat surat itu. Ditanya sama teman kamar yang lain, kenapa kamu? Ya ini gue dapat surat cinta dari pacar gue katanya. Wah, terus dia baca Bapak Ibu, baca surat. Kesenangan, dicium-cium begitu, dipeluk-peluk, kesenangan begitu. Terus ditutup lagi di amplop, taruh di bawah bantal. Nanti gak lama dia buka lagi, baca lagi, senang lagi, nanti dia taruh lagi di bawah bantal. Besoknya buka lagi, lihat lagi gitu. Nah, di situ dibilang, oh begini ya, Mami saya bilang ya, oh begini orang tuh dapat surat cinta. Ini kalau dipikir-pikir ya Bapak Ibu, itu surat cinta yang dia baca, isinya rubah atau sama? Isinya sama, itu aja. Begitu baca sekali, udah habis, udah tahu isinya kan. Ada yang berubah nggak? Nggak ada, itu aja. Tapi kok bisa ya pengen baca lagi, lihat lagi. Karena apa? Karena cinta sama yang ngasih. Nah, Bapak Ibu harusnya kita dengan Alkitab seperti itu. Memang ini kalau dia sebagai buku gitu ya, 2 minggu yang lalu kita belajar Alkitab tuh buku. Dari awal sampai akhir isinya ya itu. Baca Kejadian 1, 30 tahun yang lalu sampai sekarang, sampai 100 tahun lagi, ya isinya itu, nggak berubah. Tetapi kalau cinta sama Tuhan, itu kepengen baca lagi, ini udah selesai, baca lagi, buka lagi, lihat lagi. Karena apa? Karena cinta. Bukan cuma sekadar informasi yang udah baca, udah tahu, ya udah. Bukan cuma sekadar instruksi, nih disuruh ngapain, nih gue udah lakuin, udah beres, dapat nilai. Bukan Bapak Ibu, tetapi cinta kepada Tuhan. Nah, ini gambaran-gambaran yang kita harus latihan untuk kita bisa memandang Alkitab secara baru, ya. Pemazmur katakan gini, Tuhan tolong buka mataku, supaya aku bisa melihat hal-hal yang ajaib di dalam Taurat-Mu. Nah, ada 10 kesalahan umum kita membaca Alkitab. Ini saya berharap bisa cepat saja bagian ini. Yang pertama, kesalahan umum. Kita memandang Alkitab itu sama kayak buku-buku lain. Ya, Alkitab itu sama dengan novel, dengan buku sejarah, misalnya buku ekonomi. Nah, ini keliru. Keliru sekali, ini salah paham. Bapak Ibu, Alkitab itu sangat berbeda dengan buku lain. Tidak ada buku yang sama. Alkitab itu firman Allah. Ya, yang 2 minggu lalu kita udah belajar. Kudus, hidup. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita bukan cuma baca buku, tapi kita lagi ketemu Tuhan sendiri. Kita lagi dengar Tuhan sendiri yang ngomong. Maka ketika membacanya, harus dengan satu kesadaran, saya berjumpa Tuhan, harus hormat, harus tunduk diri. Banyak orang ingin menguasai kitab suci, memahami kitab suci. Seolah-olah gini, kitab suci itu objek
buku, bahan penelitian di bawah kita tuh di atas, kita gali, koprek, bedah begitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada cara paling baik untuk memahami kitab suci selain kita tempatkan Alkitab di atas, kita yang di bawah. Kita baca dengan penuh kehormatan, tunduk, mau dengar Tuhan ngomong apa. Ya, dalam bahasa Inggris ada permainan kata. Untuk bisa understanding, memahami the scripture, kitab suci, kita harus standing under, berdiri di bawah kitab suci. Jadi kita merendahkan diri, Alkitab yang di atas, Alkitab yang ngomong ke kita. Lalu ini kesalahan pemahaman ya, tadi kita udah bahas kitab suci itu buku sejarah. Tapi kitab suci bukan cuma data sejarah. Kitab suci itu juga cerita tentang atau perkataan Tuhan kepada kita hari ini. Bukan hanya sejarah zaman dulu, tetapi hari ini. Apa yang berlaku Tuhan nyatakan untuk tentang dirinya, untuk orang-orang di zaman Alkitab, itu juga berlaku untuk kita. Allah itu kasih. Hari ini juga Allah itu kasih. Allah itu benci dosa. Hari ini juga Allah benci dosa. Manusia itu orang yang suka menyembah berhala. Sampai hari ini juga begitu. Memang ada data sejarah, tetapi bukan semata-mata buku sejarah biasa. Dan ada yang bilang juga kitab suci itu ilmu pengetahuan. Nah, ini tadi kita juga udah bahas ya, tentang informasi. Nah, ini kesalahan pemahaman yang jemaat seringkali miliki. Saya tidak bisa mengerti isi kitab suci dengan benar. Nah, kalau ngomongnya begini Bapak Ibu ya, masih banyak di dalam kitab yang saya nggak ngerti, sampai sekarang saya juga. Betul bahwa kita nggak bisa mengerti Alkitab 100%, saya udah mengerti semua, nggak bisa. Karena ini perkataan Allah. Tetapi banyak jemaat itu yang berpikir begini, kalau saya orang biasa, itu nggak bakalan bisa ngerti. Nggak bakalan bisa ngerti maksud Alkitab. Nah, ini keliru. Karena apa? Karena Bapak Ibu jangan lupa, kenapa sih Tuhan kasih Alkitab? Karena Tuhan mau komunikasi sama kita, Tuhan mau ngomong. Maka maksudnya itu pasti jelas. Pesannya pasti bisa dimengerti. Tuhan itu tidak lagi main kode-kode sama kita, pesan sandi kayak pramuka begitu ya. Zaman dulu tuh ada Morse misalnya, atau A sama dengan M yang harus dipecah-pecahin gitu, sandi angka. Enggak. Tuhan itu ngomong supaya kita ngerti. Dan Roh Kudus yang menolong kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Kalau Bapak Ibu merasa kayak, saya mah nggak ada pendidikan teologi. Saya mah orang sederhana, orang biasa. Mungkin ada bagian-bagian yang membingungkan. Mungkin ada bagian-bagian yang sulit. Ya, saya akui. Sampai hari ini, saya udah belajar Alkitab sebagai hamba Tuhan pun tetap masih banyak yang sulit. Tapi, kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu setia, saya percaya, pasti Bapak Ibu akan nangkep maksudnya. Gak mungkin ada yang, semua yang tertulis itu saya gak nangkep maksudnya. Gak mungkin. Pasti ada hal-hal yang Tuhan bukakan. Agustinus, Bapak Gereja, itu berkata, Alkitab itu bisa dimengerti orang paling sederhana, tapi juga tidak akan pernah bisa dikuasai, bahkan oleh profesor paling pintar sekalipun. Alkitab itu sederhana, bisa dimengerti oleh anak-anak. Tetapi Alkitab juga begitu dalam, begitu sulit. Sampai kalau kita ceburin gajah, itu gajah tenggelam. Alkitab itu begitu dalam. Ya, tapi kita pasti akan bisa ngerti karena Tuhan mau ngomong kepada kita. Nah, kesalahpahaman yang agak mirip dengan ini adalah begini. Kalau saya salah membaca, salah ngerti, nanti Tuhan marah. Jadi mendingan saya nggak usah baca. Nah, ini keliru sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau hari ini belum ngerti Alkitab, jangan menyerah Bapak Ibu. Baca Alkitab itu proses terus komunikasi. Seumur hidup akan mengerti. Bapak Ibu, tidak ada kan yang di sini misalnya pasangan suami istri gitu ya menikah, lalu atau pacaran begitu ya, berpacaran, lalu merasa begini,
di dalam hubungan itu ya, kan awal-awal mah seneng, deket, begitu, tapi lama-lama terus ada masalah, berantem gitu. Terus kita pikir begini, wah gue gak ngerti nih sama ini orang, gak ngerti jalan pikirannya, udahlah cerai aja. Langsung pertama kali berantem langsung cerai gitu. Itu kan, kalau ada yang seperti itu kan berarti kita bilang, wah ini gak benar. Yang benar kan gak begitu ya. Yang benar itu baik di dalam hubungan apapun, rekan kerja, persahabatan, pacaran. Itu kan kalau ada masalah, ya kita hadapi, proses. Nanti lama-lama makin kenal, makin ngerti, ya lama-lama jadi lebih enak, lebih deket gitu. Udah tahu. Kalau dulu kan misalnya belum sama-sama tahu ya, tapi makin kenal makin tahu. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Kalau kepentok, kalau nggak ngerti, kalau bingung, nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Itu proses. Terus doakan, tanya Tuhan, bawa ke Tuhan, baca lagi, cari jawaban. Nanti lama-lama kita seiring bertumbuh, seiring waktu akan ngerti. Ya, jadi jangan dibalik ya. Saya nggak ngerti, nanti Tuhan marah, udah nggak usah baca. Kalau begitu, tambah nggak ngerti, nggak akan ngerti jadinya. Nah, kesalahan pemahaman yang lain, yang berbalikan dengan itu, tapi ini tadi yang jemaat saya udah tahu isinya. Jadi nggak perlu ngulang lagi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, jangan lupa, Alkitab itu bukan untuk ujian, bukan untuk informasi, tapi Alkitab adalah apa? Makanan jiwa. Mana ada sih orang yang bilang, saya hari ini udah makan, 10 kali makan. Jadi dalam seminggu ke depan saya nggak usah makan lagi. Hari ini udah makan 10 kali. Atau ada nggak orang bilang begini, misalnya umur 50 begitu ya. Saya kan udah selama ini 50 tahun saya udah makan terus. Setiap hari saya udah makan 50 tahun. Jadi mulai hari ini, saya nggak usah makan lagi sampai mati. Kan dulu-dulu udah makan 50 tahun, udah banyak tabungan. Nggak bisa, bukan begitu cara berpikir. Nah, jadi membaca Alkitab itu kasih makan buat jiwa kita. Buat rohani kita, roh kita. Yang kita nggak tahu gimana caranya, mana nih, nggak kelihatan. Nggak jadi, ini mah tulisan, tetap tulisan begitu ya. Nggak tiba-tiba jadi pizza, jadi Indomie begitu, enggak. Tetapi, dalam cara kerja Roh Kudus, waktu kita baca Alkitab, hati kita, jiwa kita tuh dikasih makan oleh Roh Kudus. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa harus setiap hari baca Alkitab. Ya, kesehatan rohani itu adalah hal yang harian, Bapak Ibu. Waktu zamannya ya karena COVID ini, itu kan vitamin C jadi booming gitu ya. Saya juga dianjurkan sama orang minum vitamin C. Nah, kalau minum vitamin C itu kan sehari 1 begitu ya. Atau bahkan ada orang juga bilang kalau dia dosisnya udah tinggi 1000 mg, jangan sehari 1, nanti kelebihan. Nah, tetapi poinnya apa? Ya makan 1 hari, dosis yang diperlukan. Saya nggak mungkin saya bilang begini, oke hari ini saya mau makan, saya hari ini lagi rada nganggur nih, hari ini saya rada nganggur misalnya. Sini saya makan 30 vitamin. Nah, ini buat sebulan. Simpen di dalam badan buat sebulan. Nggak bisa. Itu malah jadi rusak gitu ya. Nah, begitu juga membaca Alkitab. Membaca Alkitab tuh harian Bapak Ibu. Bukan cuma seminggu sekali. Nih, saya lagi hari Minggu nih ya, lagi di gereja. Sok, baca 7 pasal. Jadi ini tabungan buat seminggu. Nggak begitu ya Bapak Ibu. Tetapi tiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Kasih makan jiwa kita. Memang ada kalanya saya tahu misalnya, pas gitu ya, kelewat hari ini nggak baca. Jadinya besok lanjutin baca 2 pasal atau 3 pasal. Ada masanya seperti itu, iya betul. Tetapi kita tetap berjuang, memberi makan jiwa kita, hati kita setiap hari ya. Dan relasi ini tidak putus-putus. Nah, ini juga mirip-mirip nih sama yang tadi nih. Saya baca nggak ngerti, saya baca nggak dapat apa-apa. Jadi saya nggak usah baca. Keliru ya Bapak Ibu. Bukan hanya dapetin informasi, tapi yang penting itu terus-menerus. Nah, anak remaja sering bertanya ini juga kepada saya gitu ya. Saya kalau baca Alkitab gimana sih? Saya nggak dapet apa-apa, terus gimana? Saya suka bilang sama mereka begini, kamu punya geng nggak di sekolah atau sahabat? Oh, punya. Nah, kalau sama sahabat itu misalnya tiap hari ya ke kantin, tiap hari pulang bareng, les bareng, nunggu temen bareng, dan sebagainya. Pernah nggak kamu pulang ke rumah lalu bilang begini, saya hari ini ngobrol sama dia, saya nggak dapet apa-apa. Jadi besok nggak usah ngobrol lagi. Kan
nggak gitu ya. Kita kalau sama orang, apalagi kalau di dalam pernikahan gitu ya, tiap hari udah ketemu. Lalu kita bilang, wah hari ini saya ngobrol sama dia nggak dapet apa-apa, nggak dapet ilmu baru. Nah, kita kan nggak begitu ya. Di dalam relasi itu tidak untuk kayak dapat apa, tetapi kan ya menjalani aja begitu. Besok tetap temenan lagi, besok tetap ngobrol lagi. Nah, jadi yang dipentingkan di sini bukan semata-mata dapat info apa, bukan, tapi hubungan yang berjalan. Nah, ini kembali, kalau mandangnya Alkitab tuh informasi, ya akan terjebaknya ke situ. Ya. Nah, lalu ini yang terakhir. Ada orang pikir begini, baca Alkitab itu sama aja dengan baca buku renungan. Atau sebaliknya, baca buku renungan sama dengan baca Alkitab. Nah, ini keliru. Buku renungan itu bukan Alkitab. Ya, buku renungan itu pendamping bacaan Alkitab. Tetapi nggak bisa menggantikan bacaan Alkitab. Ya. Usahakan supaya kita itu pernah baca Alkitab menghabiskan keseluruhan. Setidaknya 1 kali seumur hidup kita. Ya. Bapak Ibu tahu bon cabe kan yang dijual di Indomaret, di toko-toko ya. Yang ditaruhin di nasi, ditaruhin di kuah, ditaruhin di Indomie, di mana-mana gitu ya. Nah, itulah pendamping makanan tuh. Itu namanya pendamping. Tapi itu nggak bisa menggantikan makanan utama kita. Bisa nggak kita bilang begini, ini kan saya udah makan bon cabe, udah nggak usah makan nasi. Nggak bisa Bapak Ibu. Nah, begitu juga kita nggak bisa bilang begini, saya kan udah baca buku renungan, berarti udah cukup. Enggak. Firman Tuhan diberikan pada kita dalam bentuk Alkitab. Jadi bacalah Alkitab. Ya. Bukan hanya pendampingnya. Nah, khotbah juga termasuk sebenarnya. Khotbah itu adalah penjelasan dari satu bagian. Tapi khotbah itu begini. Saya sebagai pengkhotbah atau Pendeta Joni sebagai pengkhotbah, kita baca satu Alkitab gitu ya, satu ayat perikop. Lalu kita kunyah tuh, kita cerna, kita renungkan. Nah, kita sharing hasil cernaan kita kepada jemaat. Hasil kunyahan kita sharing. Itu baik untuk menguatkan iman juga bagi jemaat. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu ya, ada nggak di antara kita yang mau makan itu semua makan hasil kunyahan orang lain? Udah dikunyah saya kasih begitu? Nggak ada. Tetap kita harus makan sendiri. Jadi saya mendorong kita semua jemaat Tuhan, baca Alkitabnya. Kiranya Bapak Ibu dan saya ditolong oleh Tuhan untuk boleh tekun, untuk boleh giat di dalam membaca Alkitab. Ya. Ini juga tadi saya udah bahas ya tentang konteks yang gak berguna buat zaman sekarang. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan. Mari kita membaca Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan yang ketiga. Saya membacakan, tetapi yang kesukaannya, saya langsung bacakan dari ayat Mazmur aja ya. Ya, diberkatilah orang, itu ya, berbahagialah orang, ya, ayat 1-nya itu ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu, orang-orang yang membaca firman Tuhan, itu hidupnya, jiwanya kayak dikasih nutrisi dari roh. Dan hidupnya itu akan bertumbuh, berbuah, segar. Jadi kalau hari ini kita mengalami pergumulan hidup, kecemasan, ketakutan, tekanan, mungkin cara paling baik adalah kembali ke Alkitab. Baca firman. Itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kesegaran. Itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya titipkan PowerPoint ini kepada Pendeta Joni, nanti akan di-share. Dan juga ada satu bahan lagi, tetapi kita nggak sempat bahas ya. Jadi saya kasih aja dalam bentuk PowerPoint, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya pikir sih sudah cukup jelas di sana.
ya. Nah, silakan kalau ada diskusi dan pertanyaan boleh. Ini saya lihat di chat ya, ada jawaban, ada pertanyaan dari Pak Joni. Bagaimana pandangan saya terhadap Alkitab audio? Apakah cukup menggantikan dengan membaca Alkitab? Nah, Bapak Ibu, saya mengakui Alkitab audio itu adalah inovasi atau kemajuan yang sangat baik. Sangat baik dalam hal apa? Dia bisa menolong misalnya orang yang penglihatannya agak terganggu. Ya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang udah tua misalnya ya, yang punya masalah dengan mata. Itu dengan mendengar Alkitab itu sangat tertolong. Orang-orang yang sakit, yang nggak bisa pegang lagi buku, nggak bisa duduk lama-lama, itu dengan mendengar tuh sangat tertolong. Dan kita yang misalnya punya kesibukan banyak di perjalanan, ya, nyetir 3 jam sehari misalnya, atau bolak-balik tempat kerja, jemput anak dan sebagainya. Kita punya waktu banyak di mobil, daripada dengerin radio gosip, radio yang enggak. Alangkah baik kalau setel Alkitab begitu ya. Jadi sambil nyetir, dia bacain, udah habis 1 surat Paulus, misalnya pendek-pendek begitu ya. Itu kan sangat luar biasa gitu ya. Nah, tetapi juga ada 2 hal yang perlu kita cermati. Jadi kalau buat saya penggunaan Alkitab audio tuh oke nggak untuk dipakai? Oke. Tapi ada 2 hal yang harus dicatat. Yang pertama, kalau kita baca Alkitab dengan secara buku, keuntungannya adalah kita bisa lihat langsung apa atasnya, apa bawahnya, apa sebelumnya. Kalau denger aja, kadang-kadang nggak terlalu inget. Tadi sebelumnya apa ya? Tetapi kalau baca, kita bisa refer, kita bisa merujuk gitu ya. Oh, ini ke ayat ini sambungannya. Oh, ini ke ayat ini. Apalagi kalau Alkitab LAI, kadang-kadang ada yang ini judul perikop, lalu di bawahnya ada tanda kurung. Misalnya di Matius gitu ya, Injil Matius, tapi di bawahnya ada tanda kurung Lukas. Nah, itu kita bisa diarahkan ke paralelnya. Atau catatan yang di bawahnya tuh, yang kayak ayat ini ada di mana, ayat ini ada di mana, yang paralelnya begitu. Atau rujukannya. Nah, Alkitab fisik akan sangat membantu kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu jangan lupa, sebenarnya semua cara membaca itu adalah tafsiran. Jadi di otak itu udah diproses dulu sama yang baca. Contoh, kalau cerita ini Tuhan Yesus, Maria dan Marta, cerita Maria dan Marta ya, waktu Tuhan Yesus di rumah Maria dan Marta, lalu kan si Marta itu kan marah kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan kenapa kok kamu nggak tegur itu, saudaraku tuh enak-enakan duduk, aku tuh capek-capek masak begitu ya. Nah, lalu Tuhan Yesus itu kan, di dalam Injil Lukas tuh dia sebut nama Marta 2 kali. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tuh ngomong nadanya gimana? Waktu ngomong Marta, apakah dia gini, Marta, Marta? Atau dia gini, Marta, Marta? Atau dia, Marta, Marta? Nah, itu tafsiran. Tergantung di otak kita, bayangan Yesusnya kayak apa. Nah, jadi begini, Alkitab audio itu kan dibacain orang. Nah, saya tahu gereja misalnya JPCC itu ya, itu punya suaranya bagus, terus dia ada lagu-lagunya gitu ya. Jadi waktu misalnya katakanlah perang ya, Daud melawan Goliat. Wah, itu ada bunyi perangnya, ada suara rame. Waktu Tuhan Yesus meredakan air, ada air gitu ya. Itu sangat menolong imajinasi kita, iya. Tetapi juga semua cara membaca itu adalah tafsiran. Nah, saya nggak bilang itu tafsiran salah ya, nggak. Tetapi kalau itu udah tafsiran orang, ya, maka itu bukan proses diri kita sendiri. Jadi saya sih mendorong kalau bisa di-combine dua-dua alangkah baik. Waktu denger audio, baca juga Alkitabnya itu. Nah itu, itu efeknya luar biasa. Jadi bisa kita seperti kayak masuk ke dalam ceritanya itu. Sangat baik. Jadi teks itu juga, Alkitab audio itu oke, tapi Alkitab teks, Alkitab buku itu juga penting. Kemudian, ini saya langsung aja ya, bacakan pertanyaan di chat, saya jawab nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi nggak usah lewat moderator lagi, boleh ya, biar agak cepet ya. Bagaimana Alkitab itu dapat bermanfaat bagi kehidupan nyata dalam aplikasinya? Saya beberapa melihat orang hafal ayat-ayat, tapi kurang paham aplikasinya. Sehingga ayat-ayat itu hanya menjadi hafalan aja, atau hanya membuat minimal tenang aja, tetapi tidak memberikan solusi hidup. Ya, nah, kayaknya tadi ada satu poin yang saya agak ketinggalan, belum sampaikan.
ini ya. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kesalahan pemahaman juga. Semakin banyak baca Alkitab, maka hidup saya akan semakin baik. Nah, Alkitab itu betul bisa memberikan ketenangan. Iya. Tapi Alkitab bukan obat penenang. Alkitab itu bisa memberi berkat. Iya, betul. Tapi Alkitab bukan mesin ATM buat kita. Nah, Alkitab bisa nggak mengubah hidup? Iya. Tapi dia bukan alat sulap. Yang begitu dibuka, tring, begitu jadi berubah. Enggak. Nah, jadi proses membaca Alkitab nggak bisa dilepaskan dari proses hidup ikut Tuhan. Ya. Untuk punya hati yang bisa tenang menghadapi persoalan, itu bukan dengan langsung comot atau baca satu ayat, tapi dengan seiring waktu berjalan bersama Tuhan. Nah, berjalan bersama Tuhan, ini banyak sekali lika-likunya Bapak Ibu. Nggak mulus terus. Ada jatuh bangun, ada gagal, ada kecewa, ada air mata. Tapi di sana kita jadi belajar. Nah, tadi pertanyaan Pak Samuel tuh bagus sekali. Gimana cara menerapkan Alkitab? Ya, memang ada caranya. Ya, cara kalau misalnya cara hermeneutiknya, cara tafsirnya ada. Nanti 2 minggu lagi kita akan belajar. Tetapi juga untuk bisa benar-benar ngerti dan terapkan Alkitab dengan tepat dalam hidup, itu tidak terlepas dari pembelajaran hidup yang kita alami, jatuh bangun bersama Tuhan. Ya, ketika misalnya kita ngomong gini, di dalam penderitaan itu untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itu mah ngomongnya gampang gitu ya. Lalu kita ngomong ke semua orang gitu yang menderita. Gak apa-apa, nanti Tuhan bawa lebih dekat. Nah, sampai ngalamin sendiri. Itu di sana baru ngeh, oh ini maksudnya Tuhan turut bekerja. Nah, jadi kadang-kadang cara penerapannya perlu pengalaman juga. Dan pengalaman perlu kegagalan gitu, perlu jatuh bangun. Saya kira bukan hanya kita gimana ngerti Alkitab, tapi bagaimana juga kita jadi pembaca yang lebih dibentuk gitu, pembaca yang lebih baik. Nah, memang kalau secara hermeneutika ada hal-hal yang agak sulit langsung diterapkan plek-plek begitu ya, karena memang udah beda zaman. Jadi misalnya contohnya di Alkitab tuh dibilang kan begini, perempuan kalau ke gereja nggak boleh dikepang-kepang, tapi rambutnya harus dikerudung misalnya begitu ya. Nah, apakah zaman sekarang kan juga begitu kan? Enggak ya, zaman sekarang enggak. Nah, jadi kalau dalam kasus yang seperti itu, kita hanya mengambil prinsipnya saja, penerapannya bisa beda-beda. Jadi, prinsipnya misalnya gini, oh berarti perempuan harus berdandan dengan sopan. Nah, jadi itu prinsipnya, dan itu penerapannya di zaman sekarang itu sopannya itu udah beda juga dengan zaman dulu. Nah, penerapannya yang bisa berubah-berubah di zaman, tapi prinsipnya tidak berubah. Ya, saya kira sebenarnya itu seiring dengan waktu, proses pertumbuhan, ya Roh Kudus menolong kita juga untuk bisa lebih peka. Tetapi bukan berarti ya Bapak Ibu banyak baca Alkitab terus hidupnya jadi lebih benar. Enggak. Betul yang tadi Pak Samuel sampaikan. Banyak orang hafal Alkitab, tapi dia hidupnya nggak berubah. Mungkin karena dia nggak berjalan bersama Tuhan kalau menurut saya. Jadi membaca ya di dalam pengetahuan begitu. Nah, jadi kita tidak bisa memisahkan bacaan Alkitab dan kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya sih seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Nah, Pak Yonatan bertanya bagaimana cara membaca Alkitab yang baik. Ini nanti kita bahas 2 minggu lagi. Ini topiknya. Ada lagi mungkin? Oke, ada pertanyaan yang cukup menggelitik, Bu. Ini ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membaca Alkitab dari Kejadian, dan ini anak kecil ya, dari Kejadian dan sampai ketika waktu akan masuk ke Kidung Agung. Nah, ketika akan masuk ke Kidung Agung, si ibunya menyuruh melewati baca Kidung Agung itu. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, karena mungkin nanti mamahnya bingung ya kalau ditanya gimana cara ngejelasinnya begitu ya. Nah,
memang ini bagian-bagian di dalam Alkitab itu ada bagian-bagian yang sulit, ya. Tetapi kembali yang tadi saya sampaikan, kalau sulit bukan berarti kita nggak usah baca atau tinggalin atau buang, enggak. Nah, Bapak Ibu, kalau kitab Kidung Agung itu masuk di dalam Alkitab, nah ini menarik sekali ya. Berarti itu adalah firman Tuhan. Maksudnya apa? Berarti dia bobotnya tidak lebih rendah dari firman-firman yang lain. Misalnya kadang kita berpikir, oh, kalau khotbah di bukit, oh itu firman Tuhan. Ya, Amsal, oh itu firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, oh itu firman Tuhan. Tapi Kidung Agung, bahas apa? Bahas percintaan, bahas seksual. Itu mah bukan firman Tuhan. Enggak. Ini berarti hal dalam hidup kita, ya, yang, ya, seksual itu kan kebutuhan badan yang orang tuh suka berpikir kayak, itu mah duniawi. Enggak, ternyata bagi Tuhan itu juga penting. Dan Tuhan itu oke untuk ngomongin itu. Ayo ngomong, ayo belajar. Nah, maka saya mendorong orang-orang tua jangan takut kalau membaca Kidung Agung. Ya, termasuk juga mengajarkannya kepada anak-anak ya. Mungkin kalau anak-anaknya masih sangat kecil, memang mereka juga nggak ngerti gitu. Ya, biarkan aja mereka baca dulu. Tetapi nanti seiring waktu, udah SD begitu ya, udah bisa berpikir. Nah, itu menjadi momen yang sangat baik. Kalau anak-anak bertanya, orang tua menjelaskan. Justru malah bisa jadi diskusi. Nah, saya merasa ini kan sekarang ini lagi zaman ya, sex education begitu-begitu ya, pendidikan seksual sebaik. Kenapa kita seolah-olah dalam tanda kutip membiarkan anak-anak tuh taunya dari internet, dari Instagram, dari YouTube, yang kebanyakan itu ngaco-ngaco begitu ya. Kenapa nggak langsung dari Alkitab sendiri, dari firman Tuhan? Ya, nah ini bukankah ini sumber yang lebih baik sebenarnya? Ya, nah ini akan menjadi satu kesempatan mengajarkan anak perempuan bagaimana menjaga tubuh, mengajarkan anak laki-laki bagaimana menghormati perempuan, dan mengajarkan tentang pernikahan. Itu alangkah baik gitu kalau bisa secara bersama membacanya. Cuman ya kalau yang saya temukan sih jarang orang sampai baca Kidung Agung. Paling baca Perjanjian Baru begitu ya. Lalu baca PL udah di imamat berhenti habis, nggak ngulang-ngulang gitu. Nah, tapi bagus kalau udah sampai Kidung Agung. Wah, itu sangat baik, berarti ada kesempatan. Ada orang juga yang bilang kitab Kidung Agung itu menggambarkan kasih dari Tuhan kepada gereja. Ya, bisa juga. Bisa juga. Tetapi jangan sangkali bahwa kitab Kidung Agung juga bicara soal relasi pria dan wanita gitu. Itu yang literalnya yang tertulis di sana, ya. Meskipun makna rohaninya bisa juga kasih Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja, atau kita orang percaya sebagai mempelai wanita bisa juga. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Ini juga saya sebenarnya belum punya pengalaman ya, jadi saya juga nggak bisa kasih contoh bagaimana begitu. belum pernah juga. Mungkin ide baik ya, nanti kapan-kapan saya buat kali di remaja saya ya, baca Kidung Agung atau khotbah Kidung Agung gitu ya, baik juga. Oke, ada pertanyaan lagi Bu. Oh, silakan Bu Eli. Deh kan kalau kita tadi dengar bahwa Alkitab audio sama dengan Alkitab yang ada di HP itu kira-kira mirip ya, karena kita tidak bisa lihat konteks atasnya, tidak lihat bisa perikopnya atau di mana tertulisnya ya. Nah, kalau demikian juga ada yang berbicara bahwa isinya ada juga katanya yang tidak sama, ada dipotong atau kurang tepat. Nah, bagaimana menurut Adek? Iya Bu, makasih pertanyaannya Bu. Nah, ini ada juga waktu di gereja saya yang tanya seperti gini, ya saya sih sebenarnya secara pribadi belum pernah menemukan yang Alkitab yang dirubah gitu isinya, yang benar-benar kayak sengaja dibuat ngaco. Itu saya belum pernah menemukan ya.
Mungkin ada kali aplikasi Alkitab palsu, mungkin ada ya, tapi saya belum pernah menemukan. Nah, yang seringkali saya temukan perbedaan-perbedaan itu terjadi karena misalnya perbedaan terjemahan. Nah, terjemahan LAI itu kan suka dirubah ya versinya, misalnya kayak tahun 2000, misalnya tahun 75, tahun 80, misalnya tahun 90, tahun 2000, itu ada perbedaan-perbedaan. Tapi bukan mengubah isi keseluruhan, bukan. Biasanya yang berubah tuh cuman kata-kata tertentu. Ya, karena dipikir, oh ini kayaknya terjemahannya kayaknya lebih tepat ini. Atau ada tambahan kosakata baru di Indonesia, jadi dia ganti terjemahannya. Nah, ada sih perubahan-perubahan seperti itu karena perubahan versi Alkitab. Tetapi tidak mengubah cerita secara keseluruhan. Nah, kalau menurut saya, kalau sejauh ini perubahannya nggak masalah. Sebenarnya masih bisa dipakai. Kadang-kadang, kalau di khotbah aja begitu ya, ada pendeta yang baca ayat Alkitab, oh beda nih dengan Alkitab buku yang saya pegang gitu, tapi cuma beda satu kata gitu, nggak sampai yang sangat berbeda semua isinya. Nah, mungkin saran saya kalau kita kayak begitu berarti download aplikasinya harus yang terpercaya juga, Bu. Jadi melihat ya misalnya peringkat di aplikasi itu ya, udah berapa banyak orang yang pakai gitu. Nah, itu berarti kemungkinan sih benar dan tidak dipalsukan. Terima kasih. Dan juga ini mungkin, ya tambahan lagi Bu, mungkin ini juga bisa perbedaan-perbedaan itu dari versi terjemahan yang dipakai. Kalau Indonesia aja misalnya ada beberapa terjemahan ya, ada jenis yang namanya TB, terjemahan baru, ada BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, ada FAYH, Firman Allah yang Hidup. Nah, itu memang versi yang lain-lain. Tapi semuanya sama-sama dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, memang terjemahan itu banyak versi. Di dalam bahasa Inggris pun sangat banyak. Nah, kalau menurut saya terjemahan yang sampai hari ini masih terus digunakan langgeng, itu pasti udah teruji. Karena yang nerjemahin bukan cuma satu orang, lalu terbitkan begitu ya. Enggak, udah ada lembaganya, komitenya gitu. Ya, memang keuntungannya ya mudah dibawa, kecil. Tapi kalau bawa Alkitab besar gitu ya. Tapi Ya. bagi saya sebagai orang yang senior, baca dari Alkitab lebih suka gitu ya. Iya, Karena apa? Sering digaris, betul. warna-warni gitu ya. Terus kalau mencari ayat suka lebih mudah. Iya. Yang tadi konteks atasnya bisa dibaca, yang di bawahnya ada ayat-ayat kecil hubungannya, itu juga bisa dibaca. Gitu. Iya, betul. Alkitab buku ini Tidak juga menjadi mudah ya. Alkitab buku ini juga menjadi album kenangan sebenarnya ya. Kayak album kenangan kita sama Tuhan gitu. Saya udah beberapa kali ganti Alkitab ya karena saya orangnya kadang-kadang suka ceroboh ya, Bapak Ibu, jatuh, kena air dan sebagainya, hilang gitu ya di bandara di mana. Nah, kalau ganti Alkitab baru itu biasanya bingung tuh nyarinya. Ini di mana ya? Nih kayaknya di sini tapi kok susah ketemu gitu ya. Tapi kalau Alkitab yang udah biasa, kayak ketemu, oh ini ada tandanya, lebih gampang gitu, padahal udah banyak coretan. Oke. Ada yang bertanya lagi, Bu Karmia. Ada orang yang membaca Alkitab, membaca satu ayat, dia punya berkat tertentu di ayat itu, lalu dia baca lagi ayat yang sama, dia dapat berkatnya berbeda gitu. Bagaimana pandangan Ibu, dan juga bagaimana pandangan Ibu tentang rema dan logos? Ya, Oke, baik. Saya jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama tentang kok baca satu ayat bisa dapat maknanya beda-beda. Ini sangat bagus justru kalau buat saya, Bapak Ibu. Kenapa bagus? Karena Alkitab yang tadi itu ya, Alkitab itu memang jelas, bisa dimengerti, sederhana, iya. Tapi di sisi lain dia juga sangat dalam sekali. Dalam sekali. Ya. Jadi sangat bagus kalau begitu kita baca, dapat pemahaman baru, Itu makin lama tuh makin kenal sama Tuhan. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya di satu kali kita membaca, dapat berkatnya ini, nanti kok bisa dapat berkat yang beda lagi? Nggak apa-apa. Kalau gitu tuh sesat nggak? Nah, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat dulu bilang sesat atau nggak sesat. Saya sarankan, kalau udah mendapatkan berkat-berkat yang berbeda begitu,
sharing ke teman-teman komunitas, sharing di grup kelompok kecil, di grup gereja. Nanti ya teman-teman sharing ini itu akan bisa seperti ngerasa gitu, ini kayaknya kamu ngaco deh. Nah, jadi kalau ada komunitasnya, itu kita lebih terjaga dari kesesatan. Daripada saya sendiri baca gitu. Kalau saya sendiri baca nanti pikiran saya lagi kemana, nggak tahu begitu ya. Nah, tapi kalau salah, rame-rame salah tuh rasanya rada mustahil gitu. Ya, kalau ada orang satu salah, kita bisa koreksi, begitu kira-kira. Nah, jadi itu sangat baik. Nah, kalau dengan rema dan logos itu ya, banyak orang bilang logos itu ya perkataan yang umum, rema itu perkataan yang khusus kena di hati kita. Memang rema ada pengertian seperti itu juga, tetapi sebenarnya kalau belajar bahasa asli Alkitab, rema dan logos itu suka dipakai bergantian, dan kadang-kadang pergantiannya itu bukan karena makna berbeda, enggak, karena variasi aja. Sebenarnya yang dimaksud penulis Alkitab itu sama, cuman dia ada dua jenis kata, rema dan logos, tapi sebenarnya sama. Sama kayak kita ngomong buku sama kitab, itu kan sama sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi saya kurang setuju kalau ada orang yang bilang begini, biarlah logos ini yang kami baca itu menjadi rema. Nah, saya kurang setuju. Itu karena kesannya kan membedakan. Logos tuh yang biasa, rema tuh yang benar. Kalau nggak ada yang jadi rema, semua logos, semua percuma. Enggak. Yesus Kristus itu dibilang apa? Logos. Di dalam Yohanes 1, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah menjadi manusia, itu logos Yesus itu, bukan rema. Nah, jadi Yesus itu umum apa khusus? Ayo. Nah, jadi saya kurang setuju membedakan logos dan rema. Mungkin lebih baik kalau kita berdoa untuk firman ya, atau meminta supaya Tuhan bicara, kita bisa ganti doanya. Saya suka berdoa di gereja kalau membawakan khotbah gitu ya, suka bilang begini, saya di dalam doa, ketika kami akan membaca firman-Mu, mohon Roh Kudus bekerja, bicara pada kami, Roh Kudus mengajar kami, biarlah perkataan firman menjadi hidup di dalam hati kami. Ya, jadi nggak usah membedakan logos dan rema itu kalau menurut saya. Bagaimana menjawab saudara kita yang Muslim yang memandang orang Kristen kurang menghormati Alkitab? Misalnya ditaruh di mana saja. Oke, saya ada dua sisi jawaban untuk ini. Yang pertama, ya betul sekali Bapak Ibu. Ini jadi koreksi buat kita. Kita orang Kristen mungkin udah biasa pisan ya, sangat terbiasa dengan Alkitab gitu. Itu mungkin ya, karena kita nganggapnya ini mah apa buku kuno gitu. Atau Yellow Pages aja. Ya Yellow Pages kan di semua rumah ada, tapi taruhnya di mana? Di kolong meja kan. Nggak dijaga, nggak disimpan, nggak dipelihara gitu. Beda kalau mandangnya ini tuh emas. Ya, kalau Alkitab dipandang emas, itu cara memperlakukannya itu beda. Nah, betul, dalam hal ini, saya mengakui, kita orang Kristen kadang-kadang kurang pelihara Alkitab kita, kurang menghargai, kurang jaga. Ya, HP kita ketinggalan di gereja, ya, jarak dari gereja ke rumah itu 1 jam, itu bisa balik lagi lewat tol ambil HP ketinggalan. Tapi kalau Alkitab ketinggalan, bodo amat tuh, minggu depan juga ke gereja lagi. Ya, jadi seminggu gak dibaca itu Alkitab. Ya, kurang menghargai. Itu satu. Tetapi di sisi lain juga begini, kalau umat agama lain ya, misalnya Muslim dan yang lain, itu kan keselamatan mereka sangat tergantung sekali pada perbuatan. Jadi kalau saya salah, misalnya itu ya, saya belum tentu selamat. Ya, jadi benda-benda suci itu dihargai begitu rupa ya. Karena apa? Ya supaya saya selamat begitu. Nah, kita kekristenan kan enggak begitu juga. Kita percaya kita sudah diselamatkan bersama Tuhan. Jadi di dalam kekristenan juga nggak ada yang namanya tuh benda sakral yang harus jadi jimat gitu. Misalnya salib harus dipegang gitu ya. Kalau sakit demam pegang salib jadi sembuh. Enggak gitu juga. Sama Alkitab juga, meskipun dia kudus, meskipun dia firman Allah, tetapi dia bukan jimat dalam hidup kita. Nah, jadi ada dua sisi ya kita menjawabnya. Kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, tidak perlu terlalu terikat pada benda-benda, ya. Tapi juga memang di sisi lain kita harus belajar untuk menghargai Alkitab itu. Mungkin itu ada lagi, Pak?
Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau langsung bertanya? Atau ini pertanyaan terakhir, Bu? Ini ada yang masih penasaran waktu minggu yang kemarin. Ya, Pak. Kalau Alkitab firman Tuhan, bagaimana dengan akurasinya? Apakah akurasinya bisa dipertanggungjawabkan secara historis, secara sains, ilmu pengetahuan, secara silsilah, ataukah akurasi tidak penting? Yang penting tujuan dari penulis bisa sampai. Gimana? Oke, ya, makasih untuk pertanyaannya, Pak. Nah, tentu saja premis utama atau prinsip utama yang harus kita pegang begini. Allah itu benar, di dalam dia tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada pertukaran karena bayangan, itu kata Yakobus. Jadi semua perkataan Allah itu benar dan dapat dipercaya. Nah, tetapi apakah benar itu sama dengan akurat secara historis? Nah, tunggu dulu, saya nggak mau cepet-cepet bilang begitu. Karena begini Bapak Ibu, standar yang bilang kalau benar itu akurat secara historis, secara data, itu standar mulai dari mana? Kalau saya boleh menganalisa atau berefleksi dari pembelajaran selama ini, itu standar dari cara berpikir rasionalisme, cara berpikir zaman pencerahan ya, orang-orang yang sangat mengedepankan ilmu pengetahuan, harus ada data, harus ada bukti, harus ada fakta, baru itu jadi benar. Nah, kalau kita bicara lebih ke belakang, ya katakanlah misalnya bapak-bapak gereja atau rasul-rasul mula-mula, ketika itu disampaikan firman itu, ya mereka percaya firman itu kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatakannya, atau bahkan karena rasul yang mengatakannya. Jadi bukan karena datanya benar, tapi karena Tuhan yang ngomong. Nah, jadi kriteria standar yang dipakai agak berbeda di sini. Nah, saya percaya ada data-data Alkitab yang akurat secara historis. Iya, karena Allah bekerja di dalam sejarah. Tetapi saya menolak kalau kita harus memasukkan Allah ke dalam hukum akurasi historis kita. Jadi kalau yang namanya benar tuh akurat secara fakta, dihitung itu tidak ada salah, semuanya sama begitu ya. Nah, saya tuh menolak kalau Allah harus ditempatkan di dalam standar itu. Menurut saya Allah melampaui standar itu. Ya, kemarin sekilas saya sempat menyampaikan di dalam jawaban dari pertanyaan, Allah bisa memakai katakanlah cerita untuk menyampaikan pesan. Ya, cerita kan nggak harus selalu historis. Ya kita cerita aja misalnya, waktu Tuhan ngomong misalnya ya, ada seorang bapak punya 2 anak. Nah, itu kan cerita. Tapi kan kita tidak harus bertanya, itu bapak umur berapa, tinggalnya di daerah mana, koordinatnya mana, geografinya, lintang bujur dan lintang ininya apa, kan nggak harus begitu. Ya Tuhan lagi cerita aja begitu. Apakah cerita itu bohong? Enggak, cerita itu kebenaran. Tapi apakah dia historis terjadi? Misalnya perumpamaan anak yang hilang itu benar-benar terjadi enggak? Kalau menurut saya, enggak. Ya namanya perumpamaan kok umpama. Tapi waktu Tuhan Yesus ceritanya itu benar-benar terjadi. Ya, nah, jadi nggak harus semua yang ada di Alkitab tuh akurat secara historis, nggak harus. Tapi kita percaya dia benar. Karena apa? Karena Allah yang mengatakannya. Bukan penulis manusia yang mengatakannya. Tapi Allah yang mengatakannya. Jadi jaminannya ada pada Allah. Bukan pada kriteria akurasi itu sendiri. Ada satu pertanyaan dari Bu Hotmaida. Ini mungkin ini terakhir kali Pak ya? Ya, boleh. Ya. Mohon dijelaskan mengenai doktrin dan apa yang dimaksud dengan kanon Alkitab. Makasih. Oke, baik. Nah, yang namanya doktrin itu Bapak Ibu adalah sebuah cara berpikir atau sistem berpikir teologi. Jadi dari bacaan Alkitab, kemudian dibuat sistem berpikirnya misalnya gimana? Allah. Karena ngebaca seluruh Alkitab gitu ya, kita jadi pikir Allah itu gimana? Allah itu kasih, Allah itu murka terhadap dosa, Allah itu maha tahu, Allah itu kudus gitu ya. Nah, itu karena baca seluruh Alkitab. Lalu dijadikan sebuah sistem berpikir. Mana yang lebih penting, Alkitab atau doktrin?
Dua-duanya penting dan dua-duanya saling mempengaruhi. Setiap orang doktrinnya bisa beda-beda dan cara baca Alkitab itu dipengaruhi juga dengan doktrin itu. Ya, tetapi ini nanti kita akan bicara mungkin minggu-minggu depan aja begitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kanon Alkitab? Kanon Alkitab itu adalah sebuah kanon itu kan bahasa Inggris, bahasa Latin. Artinya itu penggaris atau ukuran. Ya, jadi kanon itu artinya adalah ukuran atau kriteria yang ditetapkan untuk kumpulan-kumpulan tulisan itu disatukan dan menjadi Alkitab ini, 66 ini. Jadi kalau dulu itu kan Alkitabnya belum jadi langsung satu buku utuh. Tapi kan surat-surat ya, satu surat misalnya surat Korintus, surat Tesalonika, surat apa itu kan terpisah-pisah. Nah, ada namanya proses kanonisasi, itu mengumpulkan itu semua, lalu bapak-bapak gereja membacanya, mendoakannya, lalu memutuskan untuk menyusunnya. Nah, di dalam penyusunan itu ada pemilihan mana yang kira-kira benar masuk ke dalam kanon, mana yang bukan firman Tuhan. Nah, banyak orang berpikir, oh kalau begitu berarti Alkitab ditentuin orang. Diatur sama orang, mana yang masuk, mana yang enggak. Nah, bukan begitu Bapak Ibu. Jadi waktu itu bapak-bapak gereja yang berkumpul di abad keempat itu sekitar 400-an orang. Mereka bukan menentukan, oh ini Alkitab, oh ini bukan Alkitab. Bukan begitu. Tapi mereka mengenali. Jadi pada dasarnya, tulisan Alkitab itu ya udah Alkitab begitu, udah kitab suci. Tapi mereka dengan pimpinan Tuhan, mereka mengenali, oh ini yang benar, oh ini yang sesat. Jadi bukan tulisannya jadi Alkitab karena mereka yang ngomong, ini jadi, ini enggak, bukan. Ya, tetapi pada dasarnya sudah firman Tuhan, dan ini hanya dikenali aja, dikenali dan dikumpulkan. Ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah sampai pada penghujung. Ya, terima kasih Bu Karmia, berkatnya sangat banyak. Ya, terima kasih saudara-saudara. Kita sampai pada penghujung. Kita mendapatkan berkat sangat luar biasa pada hari ini. Ya, bahwa pandangan kita tentang Alkitab, kita punya pandangan yang baru. Ya, dulu kita punya pandangan keliru, tapi sekarang kita bisa kita boleh mengerti, kita boleh memahami, kita boleh punya satu pandangan yang baru. Bahwa Alkitab itu adalah makanan, itu adalah emas, itu madu, pedang, pelita, dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Kita akan kembali lagi bertemu di dalam ibadah pendalaman Alkitab nanti pada tanggal 10 Maret ya, hari Rabu. Jadi 2 minggu yang akan datang kita akan kembali untuk kita mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Karmia Margaret atas apa yang dipaparkannya. Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Saya minta Pak Riki boleh berdoa menutup. Ya. Yuk kita satukan hati. Bapa kami yang berkata di kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh bersama belajar Tuhan. Apa yang boleh kami pelajari kiranya boleh mengisi hati kami, mengisi pengetahuan kami, membuat kami lebih lagi Tuhan mencintai Alkitab, lebih lagi mencintai firman Tuhan, terlebih lagi kami mencintai Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati pembicara malam hari ini, Bu Karmia, Tuhan berkati juga gereja kami, GJKI Patmos, Tuhan kiranya kami boleh terus menyelenggarakan hal-hal semacam ini lebih lagi Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat setiap kami, sehingga kami menjadi umat yang diperhitungkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini, doa kami, dan Tuhan berkati setiap kami yang malam hari ini boleh ikut Tuhan, dan menjadikan ini menjadi pedoman kami di dalam kami menjalani hidup kami sehat, di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.